Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Putri Ananda. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi kuadrat dan fungsi turunan untuk memenuhi tugas perkuliahan saya. Saya langsung ke penjelasan. Yang pertama yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau yang dikenal juga sebagai polinom adalah fungsi dengan pangkat peubah tertingginya adalah 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, atau y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Suatu fungsi selalu berkaitan dengan grafik fungsi. Begitu juga dengan yang ada pada fungsi kuadrat ini. Grafik fungsi kuadrat memiliki bentuk seperti parabola. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat harus ditentukan titik potong dengan sumbu koordinat dan juga titik ekstrimnya. Adapun sebutan lain untuk titik ekstrim yaitu titik puncak, titik maksimum, dan titik minimum. Kita ke titik potong dengan sumbu koordinat. Titik potong dengan sumbu x didapatkan dengan cara menentukan nilai peubah x pada fungsi kuadrat. Apabila nilai peubah y sama dengan 0, sehingga akan didapatkan titik potong x1, 0 dan x2, 0, di mana x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Namun, perlu diingat bahwasanya berbagai akar persamaan kuadrat tergantung dari diskriminannya. Apabila diskriminannya sama dengan 0, maka akan didapatkan hanya satu akar, dan ini berarti hanya ada satu titik potong dengan sumbu x. Jika nilai diskriminannya kurang dari 0, persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real, yang berarti tidak mempunyai titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu y didapatkan dengan cara mencari nilai y pada fungsi kuadrat apabila nilai peubah x sama dengan 0, sehingga akan didapatkan 0, y1. Kita lanjut ke titik ekstrim. Titik ekstrim pada fungsi kuadrat adalah sebuah koordinat dengan absisnya merupakan nilai sumbu simetri serta ordinatnya adalah nilai ekstrim. Pasangan koordinat titik ekstrim pada fungsi kuadrat y ax pangkat 2 ditambah bx tambah c yaitu seperti berikut. Min b per 2a, min d per 4a. D merupakan diskriminan. Diskriminan sama dengan b pangkat 2 dikurang 4ac. Seperti yang saya sebutkan tadi, x sama dengan min b per 2a merupakan sumbu simetri, dan min d per 4a adalah nilai ekstrim dari fungsi kuadrat. Pembuktian rumus titik ekstrim fungsi kuadrat. Titik ekstrim dapat kita peroleh dari konsep turunan pertama. Titik ekstrim fungsi kuadrat y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c didapatkan dengan cara menurunkannya terlebih dahulu. Lalu, hasil turunannya sama dengan 0. Y turunan pertama sama dengan 0, sehingga akan didapatkan bentuk seperti ini. Y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Y sama dengan a dikali min b per 2a pangkat 2 ditambah b dikali min b per 2a ditambah c. Y sama dengan a dikali min b pangkat 2 per 4a2 dikurang b pangkat 2 per 2a ditambah c. Y sama dengan b pangkat 2 per 4a dikurang b pangkat 2 per 2a ditambah c. Y sama dengan b pangkat 2 dikurang 2b pangkat 2 ditambah 4ac per 4a. Y sama dengan min b pangkat 2 ditambah 4ac per 4a. Y sama dengan min dikali b pangkat 2 dikurang 4ac per 4a. Y sama dengan min d per 4a. Ordinat titik ekstrim. Tahapan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Kita menentukannya dengan pertama menentukan titik potong dengan sumbu koordinat, yaitu titik potong dengan sumbu x apabila y sama dengan 0, dan titik potong dengan sumbu y apabila x sama dengan 0. Yang kedua yaitu menentukan titik ekstrim, yaitu min b per 2a dan min d per 4a. Kita masuk ke contoh. Fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8. Ingat, titik potong sumbu x akan didapatkan apabila nilai y sama dengan 0. Maka dari itu akan didapatkan bentuk persamaan kuadrat x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0.
Untuk memastikan bahwa persamaan kuadrat di atas mempunyai akar, maka langkah pertama itu kita harus menentukan diskriminannya terlebih dahulu. Diskriminan sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC sama dengan minus 6 pangkat 2 dikali 4 dikali 1 dikali 8 sama dengan 36 dikurang 32 sama dengan 4. Sebab diskriminannya 4, pastilah persamaan kuadratnya mempunyai dua akar real yang berbeda. Hal itu berarti fungsi kuadrat di atas mempunyai dua titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X didapatkan dari akar-akar persamaan kuadrat. X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. X dikurang 2 dikali X kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Sehingga titik potong dengan sumbu X yaitu 2,0 dan 4,0. Cara menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y akan didapatkan apabila nilai X sama dengan 0. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Y sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 6 dikali 0 ditambah 8 sama dengan 8. Sehingga titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,8. Kita lanjut mencari titik ekstrimnya. Titik ekstrim fungsi kuadrat fx ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c yaitu min b per 2a dan min d per 4a. Artinya, untuk fungsi kuadrat fx x2 dikurang 6x ditambah 8, titik ekstrimnya seperti ini. Min 6 per 2 dikali 1 dan min 4 per 4 kali 1. Hasilnya 3, minus 1. Sumbu simetrinya yaitu X sama dengan 3 dan nilai ekstrimnya sama dengan minus 1. Dan kita gambarkan ke koordinat kartesius fungsi kuadrat. Dan seperti ini gambarnya, dia parabola terbuka ke atas. Saya lanjut ke penjelasan fungsi turunan. Turunan fungsi aljabar merupakan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Sebagai contoh, fungsi f menjadi f turunan pertama yang memiliki nilai tidak beraturan. Pada dasarnya, konsep turunan sering sekali kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam matematika atau ilmu yang lainnya. Fungsi dari turunan sendiri yang kita ketahui merupakan menghitung garis singgung pada suatu kurva atau fungsi dan kecepatan. Turunan fungsi yang disebut juga diferensial merupakan suatu fungsi dari suatu fungsi sebelumnya. Aturan menentukan turunan fungsi. Turunan bisa kita tentukan tanpa adanya proses limit. Kita masuk yang ke bagian pertama, yaitu turunan dasar. Beberapa aturan dalam turunan fungsi antara lain. Yang pertama, fx menjadi f turunan pertama x sama dengan 0. Yang kedua, jika fx sama dengan x, maka f turunan pertama x sama dengan 1. Yang ketiga, aturan pangkat berlaku jika fx sama dengan x pangkat n, maka f turunan pertama x sama dengan nx pangkat n dikurang 1. Yang keempat, aturan kelipatan konstanta berlaku jika kf dikali x sama dengan k dikali f turunan pertama x. Yang kelima, aturan rantai berlaku jika f0g dikali x sama dengan f turunan pertama dikali g dikali x dikali g turunan pertama dikali x. Yang kedua, turunan fungsi kuadrat. Yang pertama itu d per dx dikali sin x sama dengan cos x. Yang kedua, d per dx dikali cos x sama dengan sin x. Yang ketiga, d per dx dikali tan x sama dengan sekon pangkat 2x. Yang keempat, d per dx dikali kotangan x sama dengan minus kosekan pangkat 2x. Yang kelima, d per dx dikali sekon x sama dengan sekon x tan x. Yang keenam, d per dx dikali kosekan x sama dengan minus kosekan x kotangan x. Turunan fungsi inverse yaitu f
pangkat minus 1 dikali Y sama dengan 1 per F pangkat 1 dikali X atau DY per DX atau 1 per DX per DY. Rumus dasar turunan dari turunan fungsi. Beberapa aturan yang ada di dalam turunan fungsi antara lain: yang pertama, fx menjadi f turunan pertama x sama dengan 0. Yang kedua, jika fx sama dengan x, maka f turunan pertama x sama dengan 1. Yang ketiga, aturan pangkat berlaku jika fx sama dengan x pangkat n, maka f turunan pertama x sama dengan nx pangkat n dikurang 1. Yang keempat, aturan kelipatan konstanta berlaku jika kf dikali x sama dengan k dikali f turunan pertama x. Yang kelima, aturan rantai berlaku jika f 0 g dikali x sama dengan f turunan pertama dikali g dikali x dikali g turunan pertama dikali x. Rumus dasar dari turunan fungsi sangat penting untuk diingat, karena rumus ini akan dipakai untuk menyelesaikan persoalan dari turunan fungsi. Kita masuk ke rumus-rumus turunan trigonometri. Yang pertama yaitu Y sama dengan sin X menjadi Y turunan pertama sama dengan cos X. Yang kedua, Y sama dengan cos X menjadi Y turunan pertama sama dengan minus sin X. Yang ketiga, Y sama dengan tan X menjadi Y turunan pertama sama dengan sekon pangkat 2X. Yang keempat, Y sama dengan kotangen X menjadi Y turunan pertama sama dengan minus kosekan pangkat 2X. Yang kelima, Y sama dengan sekon X menjadi Y turunan pertama. Yang keenam, Y sama dengan kosekan X menjadi Y turunan pertama sama dengan kosekan X kotangen X. Yang ketujuh, Y sama dengan sin n x Y turunan pertama sama dengan n sin n dikali 1x cos X. Yang kedelapan, Y sama dengan cos n X menjadi Y turunan pertama sama dengan minus n cos n dikurang 1x di sin X. Yang kesembilan, Y sama dengan sin U menjadi Y turunan pertama U turunan pertama cos U. Yang ke-10, Y sama dengan cos U menjadi Y turunan pertama sama dengan U turunan pertama sin U. Yang ke-11, Y sama dengan tan U menjadi Y turunan pertama sama dengan U turunan pertama sekon pangkat 2U. Yang ke-12, Y sama dengan kotangen U menjadi Y turunan pertama sama dengan minus U turunan pertama kosekan pangkat 2U. Yang ke-13, Y sama dengan sekon U menjadi Y turunan pertama sama dengan U turunan pertama sekon U tan U. Yang ke-14, Y sama dengan kosekan U menjadi Y turunan pertama sama dengan U turunan pertama kosekan U kotangen U. Yang ke-15, Y sama dengan sin pangkat n U menjadi Y turunan pertama sama dengan n dikali U turunan pertama sin n dikurang 1 cos U. Yang ke-16, Y sama dengan cos pangkat n U menjadi Y turunan pertama sama dengan minus n dikali U turunan pertama cos n cos pangkat n dikurang 1 sin U. Kita lanjut ke turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar fx terhadap x didefinisikan oleh f turunan pertama x sama dengan limit h menuju 0. F dikali x ditambah h dikurang fx per h dengan syarat harus ada limitnya. Rotasi turunan. Y turunan pertama sama dengan f turunan pertama x disebut dengan Lagrange. dy per dx sama dengan df dikali x per dx disebut dengan Leibniz. dxy sama dengan dx dikali f dikali x disebut dengan Euler. Dari definisi yang saya sebutkan tadi,
kita turunkan beberapa rumus turunan seperti berikut. Yang pertama, fx sama dengan k menjadi f turunan pertama x sama dengan 0. Yang kedua, fx sama dengan kx menjadi f turunan pertama x sama dengan k. Yang ketiga, fx sama dengan x pangkat n menjadi f turunan pertama kali x sama dengan n x pangkat n dikurang 1. Yang keempat, fx sama dengan ku dikali x menjadi f turunan pertama x sama dengan ku turunan pertama dikali x. Yang kelima, fx sama dengan u dikali x lebih kurang v dikali x menjadi f turunan pertama x sama dengan u turunan pertama dikali x lebih kurang v turunan pertama dikali x dengan k sama dengan konstanta. Untuk mencari turunan dari fungsi yang memuat bentuk akar atau pecahan, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu merubah terlebih dahulu fungsi tersebut ke dalam bentuk pangkat atau yang disebut dengan eksponen. Berikut terdapat beberapa sifat akar dan pangkat yang sering dipakai, antara lain. Yang pertama, x pangkat m dikali x pangkat n sama dengan x pangkat m ditambah n. Yang kedua, x pangkat m per x pangkat n sama dengan x pangkat m dikurang n. Yang ketiga, 1 per x pangkat n sama dengan x pangkat minus n. Yang keempat, akar x sama dengan x setengah. Yang kelima, n akar dari xm sama dengan x pangkat m per n. Kita masuk ke contoh. Tentukan turunan dari fx sama dengan x akar dari x. Kita selesaikan. Fx sama dengan x akar dari x sama dengan x dikali x setengah sama dengan x pangkat 3 per 2. Fx sama dengan x 3 per 2 menjadi f turunan pertama x 3 per 2 x pangkat 3 per 2 dikurang 1. 3 per 2 x pangkat setengah sama dengan 3 per 2 akar dari x. Sekianlah penjelasan dari saya tentang fungsi kuadrat dan turunan fungsi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.